Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله. Saudara-saudaraku, ikhwani fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, malam yang mulia ini Allah limpahkan untuk kita semuanya Islam dan iman, taufik dan hidayahnya, kemudahan untuk kita semuanya sampai di majlis yang mulia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersemangat untuk mempelajari qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita kaji bersama kitab kita Al-Wajibat Al-Mutahattiman Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, yaitu kewajiban-kewajiban yang hendaknya diketahui setiap muslim dan muslimah. Kita masih ada dalam pembahasan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Allah. Syahadat yang kita ucapkan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat la ilaha illallah yang dikatakan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah, namun tidak ada kunci kecuali memiliki gigi. Dan gigi dari la ilaha illallah ada 7 syarat. Yang pertama adalah berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Syarat yang kedua, yakin akan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Syarat yang ketiga, ikhlas. Tatkala mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar ikhlas karena Allah, benar-benar diucapkan dari dalam hati, meyakini akan kebenarannya. Syarat yang keempat, as-sidqu, yaitu jujur. Seorang mengucapkan la ilaha illallah harus benar-benar jujur dari dalam hatinya. Bukan seperti orang-orang munafik yang mereka mengucapkan dengan lisannya, seakan menampakkan dengan badannya, namun itu tidak ada di dalam hati mereka. Syarat yang kelima yang insya Allah ini kita pelajari di malam yang mulia ini, yaitu al-mahabbah,
Mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dibarengi dengan cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta dengan semua keharusan yang ada di dalam la ilaha illallah. Maka seorang merasa senang, merasa bahagia tatkala mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad, yaitu tunduk. Seorang benar-benar tunduk dengan semua yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama, la ilaha, tidak ada ilah, artinya menolak semua sesembahan. Ini rukun yang pertama. Kemudian disempurnakan rukun yang kedua, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keharusan dari la ilaha illallah adalah al-inqiyad. Syarat mengucapkan la ilaha illallah al-inqiyad, yaitu benar-benar tunduk dengan keharusan yang ada di dalam la ilaha illallah. Yang terakhir, al-qabul, yaitu benar-benar menerima dengan semua keharusan yang ada di dalam la ilaha illallah. Yang tidak boleh menolak dengan semua keharusan yang ada di dalam la ilaha illallah. Sedulur semuanya rahimakumullah, 4 syarat sudah kita kaji terkait dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita memasuki pada dalil yang kelima. Ada di halaman 21. InsyaAllah terlihat jelas. Dalil tentang mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah adalah cinta. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus didasari cinta dengan apa yang ada di dalam la ilaha illallah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai andadan, sebagai tandingan-tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut seperti mencintai Allah. Ini maksudnya orang-orang musyrik. Mereka kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka secara rububiyah, mereka beriman kepada Allah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, pasti mereka menjawab Allah. Namun iman yang seperti ini tidak diterima Allah, karena iman rububiyah yang tidak dibarengi dengan iman uluhiyah, yaitu keimanan setelah membangun keimanannya bahwa Rabb hanyalah Allah yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Maka keharusan dari iman ini, maka harus iman dengan uluhiyah, yaitu menjadikan ilah hanya Allah, menjadikan yang berhak disembah hanya Allah, yaitu yang punya sifat rububiyah.
Ya, karena tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka ibadah untuk siapa? Ibadah hanya untuk Allah. Karena tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, maka ibadah ini kita tujukan hanya kepada Allah. Demikian seterusnya. Dan itu ditolak oleh kaum musyrikin. Sehingga ada pada mereka kecintaan kepada Allah, yang itu harusnya murni cinta hanya untuk Allah, tapi mereka juga memiliki andadan min dunillah. Mereka punya sesembahan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan tersebut seperti mencintai Allah. Kemudian Allah jelaskan bagaimana orang-orang beriman cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka lebih cinta kepada Allah. Artinya lebih dahsyat cintanya daripada orang-orang musyrik. Karena cintanya orang musyrik dibagi-bagi, sebagian cinta kepada Allah, hati mereka sebagian diberikan untuk mencintai selain Allah. Cinta di sini maksudnya adalah cinta penghambaan, ya, cinta menghambakan diri. Bukan kita cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak, ya ini cinta yang wajar, ya. Cinta dengan sahabat, cinta dengan teman yang baik, ya, cinta dengan guru, ya ini cinta yang wajar, bukan cinta peribadatan. Tapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah cinta yang mengharuskannya untuk beribadah. Maka tidak ada cinta yang mengharuskan untuk ibadah kecuali hanya cinta kepada Allah. Maka tidak boleh cinta kepada selain Allah yang kemudian membawa diri kita takut kepada selain Allah. Ya, ini cinta yang tidak benar. Ya, contohnya yang memakai jimat. Apa itu, sedulur, jimat? Ya. Siji dirumat, ya. Jimat maksudnya sesuatu yang dianggap hebat, sakti, sakral, ampuh. Ya. Ya, aji-aji. Ya, kemudian sangat dijaga. Mungkin setiap malam kliwon mungkin dimandikan dengan kembang pitu. Ya, dan seterusnya. Artinya kalau tidak memandikan takut tidak? Takut sekali nanti tidak sakti. Ya, atau naruhnya salah, misalnya lupa naruhnya di saku celana. Ternyata dicuci di mesin cuci. Takut sekali. Nah, takut seperti itu harusnya kepada siapa? Takut pada Allah, tidak ada. Takut yang mengharuskan kita untuk benar-benar menghambakan diri, kecuali hanya takut kepada Allah. Kalau takut yang wajar, itu tidak ada kaitannya dengan menghambakan diri. Takut dengan ular, takut dengan api kalau pas kebakaran, takut dengan banjir. Ini tidak ada takut untuk menghambakan diri, tidak ada. Tapi yang dimaksudkan di sini, yang tidak boleh, takut yang itu membawa kita menghambakan diri. Seakan kita sangat khawatir dengan jimat tadi. Ya, sangat khawatir dengan pegangan tadi. Ya, makanya kalau yang dijadikan jimat tadi misalnya ayat-ayat Al-Quran, kalau dibuka itu kertasnya dibaca itu ayat-ayat Al-Quran. Ya, kemudian dilinting. Ya, kemudian dibungkus mungkin dengan mori, dengan ini, kemudian dikasih parfum ya yang pentel gitu. Ya, sakral sekali. Seperti itu boleh tidak? Ayat Al-Quran boleh tidak? Nah, alhamdulillah faham semuanya. Kenapa tidak boleh? Karena takutnya tadi ada sisi menghambakan diri. Ya, sehingga di situ ada talbis iblis.
Ada cara iblis untuk menyelewengkan dari kebenaran, yaitu kebenaran Al-Quran, kebenaran ayat. Al-Quran itu untuk ditadaburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka tadabur dengan Al-Quran? Jadi Al-Quran bukan untuk jimat ya. Pernah Rasulullah ngelinting ayat untuk jimat? Enggak pernah sama sekali. Ya, sehingga ketika ayat dituliskan di kertas tadi, kemudian diluntung, ya, kemudian ya ditaruh di mori tadi, di kain putih tadi, dikasih parfum yang hebat tadi, maka sudah bergeser fungsinya ayat yang harusnya menjadi petunjuk. Tapi akhirnya ayat menjadi apa? Menjadi jimat. Ya, boleh tidak seperti itu? Nggak boleh, karena ketakutan. Kalau sampai jimat seperti itu ikut kecuci di mesin cuci misalnya, mungkin ibu yang nyuci, istri yang nyuci, sudah diureng-ureng mungkin, sembrono, kualat, ya, dan seterusnya mungkin ya. Iya, lah inilah penghambaan. Hati kemudian tunduk kepada selain Allah, hati khawatir pada selain Allah, hati takut pada selain Allah. Padahal khawatir, takut, berharap, ya, cinta itu yang semua berpengaruh kepada penghambaan diri, maka itu hanya ditujukan pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi embel-embel ayat ataupun bahasa Arab, kadang kita yang tahu bahasa Arab itu ternyata raja-raja seperti itu tulisan Arabnya kebalik. Kita yang bisa bahasa Arab, tahu bahasa Arab saja nggak paham itu apa bunyinya, nggak bisa dibaca, nggak bisa diharokati. Ya, cuman kelihatannya sakral, keren bahasa Arab itu ya. Padahal tidak demikian. Ya, maka fa inna khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal kalam kalamullah. Sebaik-baik firman adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk, contoh adalah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam beragama kembalikan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah ajarkan semuanya kepada para sahabat. Maka siapakah umat ini yang paling berilmu tentang Islam, paling memahami tentang Islam? Siapa jawabannya? Para sahabat. Muridnya siapa? Muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang dianggap bagian dari Islam, ternyata tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah juga diamalkan oleh para sahabat, maka jangan, itu bukan dari Islam. Karena Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian. Ayat ini ayat yang terakhir yang Allah turunkan menyebutkan kesempurnaan Islam. Masih ada beberapa ayat yang turun setelahnya, tapi ayat-ayat yang turun setelahnya tidak mengandung hukum. Ya, semua hanya melengkapi, menyempurnakan, tapi tidak ada yang membawa hukum baru. Oleh karenanya, secara umum dikatakan surat Al-Maidah ayat 3 tadi, Al-yauma akmaltu tadi, pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian, disebut sebagai ayat yang terakhir Allah turunkan. Maksudnya terakhir yang menjadi bagian daripada hukum di dalam Islam. Ya, ini saudara-saudaraku, para sedulur semuanya rahimakumullah, syarat yang kelima dalam mengucapkan la ilaha illallah harus benar-benar dibarengi dengan cinta yang membawa kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan cinta kepada sesuatu yang membawa kita terkadang benar-benar pasrah sepenuhnya, ya. Misalnya cinta kepada siapa? Cinta kepada istri, pasrah sepenuhnya? Tidak, kalau cinta istri cinta yang wajar, ya. Cinta yang wajar, cinta yang Rasulullah katakan tidak ada perumpamaan dua orang yang tidak saling mengenal kemudian saling mencintai seperti pasangan suami dan istri. Kenalnya sudah dewasa, ya, tapi ketika cinta,
waduh, cintanya cinta mati. Ya, artinya benar-benar cinta yang Rasulullah ucapkan perumpamaan yang paling dahsyat di dalam cinta antara suami dan istri. Seorang misalnya mengagungkan raja misalnya. Seorang mengagungkan raja, percaya, pasrah bengkokan kepada raja dalam semuanya, mau ucapannya, keputusannya, pilihannya, ia gerak-geriknya semuanya benar-benar dicintai. Maka yang tidak mengenal agama yang benar, maka yang terjadi apa? Wah, mereka mengagung-agungkan raja tersebut, siap ya dengan segalanya, bahkan mungkin ia sujud dan semuanya pun kepada raja tersebut, mungkin jalan benar-benar seakan ia menghambakan diri kepada raja tersebut. Ya, ini saking cintanya. Tapi cinta yang tidak benar. Maka seorang yang cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Sebaik-baik jalannya Rasulullah. Ya, sebaik-baik sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ibadahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menambah-nambahi ibadah, membuat-buat yang baru dalam ibadah, boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa, jamaah? Karena seakan kita merasa lebih baik dari Nabi SAW. Nabi saja tidak mengerjakan, kita malah semangat mengerjakan, padahal tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Maka jangan, itu bukan petunjuk Rasulullah. Jangan merasa, ya kalau bahasa kita, jangan latah ya, jangan berlebihan. Wong Rasulullah saja tidak mengerjakan, lah kok kita merasa itu baik, itu hebat, wah itu bagus, ya padahal Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Maka cukuplah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kelima dalam la ilaha illallah adalah mahabbah. Orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya sangat banyak di dalam sejarah kehidupan para sahabat, apalagi orang-orang sebelum kita. Ketika Ashabul Ukhdud, ya, Ashabu Al-Ukhdud, yaitu mereka yang dibuatkan parit dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Ya, anak kecil yang belajar dari wakilnya raja, tukang sihir, tapi anak kecil ini dibimbing sama Allah belajar juga sama seorang rahib. Ya, seorang ahli ilmu di kalangan sebelum Islam, ya, di kalangan Yahudi. Kalau berangkat belajar dulu dari rahib, kemudian belajar ke tukang sihir, terus demikian setiap hari. Akhirnya ini yang benar yang mana? Yang tukang sihir atau yang pendeta ini? Ya, maka ternyata suatu saat didapati di jalan ada binatang besar yang menghalangi manusia. Jalan tertutup, tidak ada yang bisa lewat. Karena ada binatang besar tersebut, semua ketakutan. Maka anak kecil ini, ghulam ini kemudian, sekarang saatnya aku menguji. Aku menguji mana yang benar, tukang sihirnya atau rahibnya. Guru mana di antara dua ini yang benar? Maka ia mengatakan, membawa kerikil kecil, ya Allah, seandainya urusannya rahib, urusannya seorang alim ini lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini ya Allah. Kemudian dilempar dengan batu kecil tadi, ternyata kemudian mati dan manusia bisa lewat. Oh, sekarang saya tahu. Yang benar adalah ajaran siapa? Ajarannya rahib tadi, ajarannya seorang alim tadi, bukan tukang sihir. Ketika diceritakan kepada rahib, kepada gurunya rahib tadi, seorang alim tadi, maka seorang alim, jangan kabarkan kalau kamu belajar dari aku. Sungguh akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Ya. Kemudian ada asistennya raja yang buta. Aku mendengar engkau bisa menyembuhkan orang yang sakit. Maka kata anak kecil ini, tidak.
Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka Allah menyembuhkan engkau. Ia pun beriman. Ya, dan kemudian setelah itu disembuhkan dari butanya. Datang kepada raja, ternyata dalam keadaan sudah tidak buta. Raja kaget. Kamu tidak buta, kamu sembuh dari buta. Iya. Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan Tuhanku. Oh, kamu punya Tuhan selain aku, kata raja. Iya, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Iya, kata si asisten tadi, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Iya, disitulah mulai muncul fitnah, ujian yang besar. Iya, ditanya, dipaksa siapa yang mengajari engkau seperti itu. Iya, maka dikatakan yang mengajari aku adalah si anak kecil yang belajar sihir dari tukang sihirmu. Demikian seterusnya sampai pada titik terakhir, maka dibunuhlah si asisten yang sudah sembuh dari buta tersebut. Ya, demikian si rahib yang mengajari anak kecil tersebut juga demikian didatangkan dan kemudian dibunuh. Tinggal anak kecil yang satu ini dibawa ke gunung sama bala tentara untuk dilemparkan dari atas gunung. Kalau tidak kembali kepada agamanya, ternyata ada gempa yang besar sehingga semuanya binasa. Ia pun datang kembali kepada raja. Loh, kamu masih hidup? Iya. Maka dibawalah bala tentara menuju tengah lautan. Kalau tidak kembali kepada agamanya, masukkan di dalam lautan. Ternyata guncang di kapal tersebut, semuanya binasa kecuali ghulam tersebut. Datang kepada raja lagi, loh, kamu masih hidup ya? Semakin marah, semakin murka. Maka si ghulam ini mengatakan, kalau engkau ingin membunuh aku, kumpulkan seluruh manusia. Siapkan aku ya di pelepah kurma, ya, ikatlah aku di situ dan siapkan panah. Ya, kemudian tidak akan bisa membunuh aku kecuali engkau mengatakan Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak kecil. Maka raja tersebut menyiapkan dan kemudian baca Bismillahi Rabbil Ghulam. Maka tertusuklah di badannya, kemudian meninggallah ghulam tersebut. Tapi ternyata seluruh manusia beriman kepada Allah. Tidak ada lagi yang menyembah raja tersebut, yang mengatakan raja tersebut Tuhan, sudah habis semuanya beriman pada Allah. Semakin murka raja tersebut, maka disiapkan parit yang sangat panjang, yang sangat dalam, dipenuhi dengan api semuanya. Yang tidak kembali kepada agamanya dimasukkan di dalam parit tersebut satu persatu, semua ribuan. Ya, disebutkan oleh para ahli tarikh, ya, jumlah ya sampai puluhan ribu manusia dimasukkan di dalam parit tersebut. Semuanya mati di atas iman. Ini tadi, kalau sudah cinta kepada Allah, takut pada selain Allah? Tidak. Takut dengan api? Tidak. Nabi Ibrahim disiapkan api yang sangat besar, siap dilemparkan. Takut dengan api? Tidak. Takutnya pada siapa? Allah. Itu seorang yang sudah benar-benar cinta kepada Allah. Nah, dalam kejadian tersebut ada seorang ibu membawa anak kecil. Dalam kejadian parit tadi, ada ibu maju mundur, mau masuk ke api, mundur lagi. Kasihan anaknya, kasihan bayinya. Maju lagi, mundur lagi. Ternyata bayi kemudian berbicara, ya ummah, la takhafi, anti alal haq. Wahai ibunda, jangan sekali-kali engkau takut, sesungguhnya engkau ada di atas kebenaran. Kaget ibunya. Subhanallah. Ia pun segera membawa bayinya dan kemudian melemparkan diri ke dalam api tersebut. Ya, sampai kemudian Allah kisahkan dalam satu surat, ya, ini Ashabul Ukhdud ini, surat apa ini, jamaah? Al-Buruj, ya. Was-sama'i dzatil buruj, ya, nanti bisa dibaca. Was-sama'i dzatil buruj, surat Al-Buruj. Sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an ini kejadian Ashabul Ukhdud. Itu contoh yang tadi saya sebutkan, banyak sekali dari perjalanan hidup para sahabat, orang-orang yang terdahulu sebelum Islam. Iya, ketika mereka sudah cinta kepada Allah, sudah tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai, cinta yang menghambakan diri kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun harus terbunuh, harus mati karena berpegang dengan kecintaan kepada Allah tadi, berpegang kepada la ilaha illallah, tidak masalah. Iya, demikian kalau seorang sudah cinta kepada siapa?
kepada Tuhannya, kepada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka menceritakan cintanya orang-orang musyrik, mereka sangat cinta kepada Allah, sangat cinta juga dengan sesembahan-sesembahan mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi disebutkan cintanya Allah kepada hambanya. Ketika Allah berdiskusi dengan para malaikat, siapa mereka? Mereka orang-orang beriman. Apakah mereka melihat aku? Kata Allah, tidak. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Bagaimana ibadah mereka? Kita beribadah kepada Allah padahal kita tidak melihat Allah, itu sangat dipuji Allah, sangat dicintai Allah. Kita nggak pernah melihat Allah, tapi ibadahnya luar biasa. Yang wajib ditunaikan dengan baik, sholat malamnya, sholat duhanya, sholat rawatib qabliyah ba'diyah, Masya Allah. Orang tidak pernah melihat Allah, tapi begitu hebatnya beribadah pada Allah. Bagaimana kalau langsung melihat Allah? Ya, ini diantara motivasi buat kita semuanya. Amal ibadah kita ini tidak sia-sia. Kita mau berbuat yang haram, takut saya sama Allah, takut dosa, takut ini tidak berkah ya. Padahal kita tidak pernah melihat Allah. Mereka begitu berharap dengan surga Allah, begitu kuatnya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surga langsung? Bagaimana mereka ibadahnya? Iya, mereka sangat takut dengan neraka Allah. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah, wahai Tuhan kami. Bagaimana kalau mereka melihat langsung nerakaku? Ya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka akan lebih dahsyat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis qudsi yang memberikan motivasi buat kita semuanya, jamaah rahimakumullah, agar kita bersemangat ya untuk beribadah kepada Allah. Ternyata ibadah sekecil apapun tidak ada yang sia-sia. Semua dicatat oleh Allah, semua ditulis oleh malaikat pencatat amal, semua akan ditambahkan oleh Allah. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan Allah tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil kecuali semuanya dicatat oleh Allah. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan sekecil biji sawi akan dijumpai di hadapan Allah, akan didapati balasannya di hadapan Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarrah. Zarrah itu yang benar bukan biji sawi ya. Zarrah itu semut yang paling kecil. Semut yang paling kecil yang kalau lewat di kulit kita itu nggak ada rasanya, saking kecilnya. Kalau agak gede kan kena rambut, yang kena bulu ini kan risih ya. Tapi kalau semut yang paling kecil sudah saking lembutnya nggak ada rasanya. Nah itu zarrah namanya dalam perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Zarrah ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah itu sekecil itu amal kebaikan, sekecil itu amal keburukan, semua akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mulailah kita belajar beribadah kepada Allah. Sudah mulai untuk memperbaiki ibadah kita, mulai dari salat kita. Bagaimana salat yang semakin baik, salat yang semakin khusyuk. Salat kita bacaannya sudah mulai kita baca dengan bagus, dengan fasih ya. Bacaannya sudah mulai kita baca terjemahnya. Oh, ternyata Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Ya, kalau baca doa iftitah misalnya Allahumma ba'id atau doa yang lain juga semuanya sahih. Silahkan mulai sudah baca terjemahnya. Baca Al-Fatihah sudah mulai bisa tahu artinya Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Salat sangat nikmat karena tahu artinya. Terus demikian, maka semakin bagus ibadah kita, alhamdulillah, bukti kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang lain.
dengan manusia yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang sifat mereka Allah cinta dengan mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka sangat rendah hati kepada orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka sangat mulia di hadapan orang-orang kafir. Yuhibbunahum yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dicela di atas jalan Allah. Jadi kalau kita sudah yakin benar, kita di atas kebenaran, cara kita sudah benar, sikap kita sudah benar, ya dalam segala sisi kita sudah benar, ya di atas kebenaran, maka jangan takut dengan celaan manusia. Ya, karena takut dengan celaan manusia itu diantaranya yang terjadi pada Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu tahu persis benarnya Islam. Seandainya aku tidak takut dicela oleh kaumku, wahai Muhammad, wahai ponakanku, sungguh aku samhan bil Islam, ya, fima makna, maka sungguh aku akan sangat menerima dengan Islam. Aku tahu kebenaran Islam. Tapi karena tadi takut dicela, jadi takut dicela ini baik atau tidak, saudara-saudaraku? Tidak, ya. Kalau sudah yakin benar, bismillah. Tapi caranya benar, ya. Tahu kebenaran, nyampaikan ke orang lain, tapi ternyata dengan cara yang menyakiti, dengan cara yang menyerang, memojokkan, menyalahkan yang lain, dia siapa yang nerima kalau seperti itu? Ya pelan-pelan, dengan bijak, dengan hikmah, dengan santun, dengan melihat situasi kondisi yang tepat kapan disampaikan, ya, insya Allah itu berbuah kebaikan. Ya, jadi jangan takut dicela di atas kebenaran. Kemudian dalil dari hadis, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Salasun, ada 3 perkara. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang 3 perkara tersebut ada pada dirinya, sungguh ia merasakan manisnya iman. Ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ada surga dunia, kata Ibnul Qayyim, man lam yaduk jannata dunya lam yaduk jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak merasakan surganya dunia, ia tidak merasakan surganya akhirat. Apa itu surganya dunia ini? Wajada halawatal iman. Surganya dunia itu seorang dengan 3 perkara ini akan merasakan manisnya iman. Jadi keimanan, kebaikan, amal soleh, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, semua itu sangat manis, sangat indah kita rasakan. Ya, contohnya kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Sama tidak antara duduk di majelis ilmu seperti ini dengan nongkrong di pinggir jalan? Perasaan hati kita, ini buat contoh saja ringan gitu. Sama tidak perasaan kita? Tidak, kalau di nongkrong di pinggir jalan, lihat ada yang bawa mobil bagus, wah indahnya mobil bagus. Tapi sebenarnya di hati kita bagaimana? Hambar, ya, nggak ada ketenangan, ya Allah. Haus rasanya pengen yang seperti itu, tamak pengen seperti itu. Ya nggak nyaman, ada cewek cantik, ya Allah, cantiknya kok bukan istri saya, ya. Misalnya, ya mungkin akan berangan-angan, seperti itu di hati nyaman tidak? Malah hati kita hancur. Ya Allah, melihat istri jadinya jelek, jadinya nggak nyaman, ya. Jadi kalau ada seorang yang tanya sama Syekh, saya ini kok sekarang ini kalau bersama istri sudah nggak ada rasa katanya. Melihat istri itu sudah nggak ada rasa katanya. Maka, ya, maka kata Syekh, jaga pandanganmu, jawaban Syekh. Jaga pandanganmu. Iya, maka semakin kuat kita menjaga pandangan, tidak melihat yang haram, tidak melihat cewek-cewek yang tidak boleh kita lihat, kita tundukkan pandangan, lihat istri itu, ya Allah, adanya cantik-cantik dan cantik terus, Masya Allah. Subhanallah. Allah berikan kecukupan dengan istri. Iya, tapi kalau tadi jelalatan tadi, wah, istri sudah, ya, make up, sudah macam-macam, sudah ke salon, apa, elik, ya, tetap elik terus pandangan kita. Iya.
Karena kita mengumbar pandangan. Tapi beda, coba kita di majelis ilmu seperti ini. Di majelis ilmu seperti ini, kita dengar ayat, kita dengar hadis, kita dengar perkataan para ulama, kemudian kita sampaikan, kita dengarkan, kita bahas. Bagaimana keadaan hati kita semuanya, jamaah? Tenang, nyaman. Ya, itu yang disebut manisnya iman seperti itu. Kita merasa bahagia, kita merasa tenang, kita merasa tenteram. Ya, dunia itu kita pandang sebagai sesuatu yang kecil. Kalau kita nggak belajar agama, seakan segala-galanya dunia. Yang kita kejar dunia. Ya, bangun tidur untuk apa? Untuk dunia. Ya, semangat sungguh-sungguh mengatur semuanya untuk apa? Untuk dunia. Seakan kita terus mengejar dunia, padahal dunia lari. Ya, kalaupun kita dapat seberapa yang kita dapat, tetap sesuai dengan takdir Allah ya. Yang berangkat kerja setelah subuh, yang pulangnya setelah isya, hartanya banyak tidak? Ya enggak semuanya, sedikit. Bahkan ada yang cuma 1 jam, 2 jam sehari, kadang pegang HP sebentar, hartanya banyak. Iya tidak? Ya, demikianlah. Semua pasti sesuai dengan takdir Allah, kita tinggal berusaha. Tapi yang membuat tenang kita adalah ini. Zaqa halawatal iman. Pasti akan merasakan manisnya iman. Siapa itu? 3 golongan tersebut, 3 perkara tersebut. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Ia menjadikan cinta Allah, cinta Rasulnya itu di atas semuanya. Itu hati kita tenang, hati kita sangat bahagia. Karena Allah, segala-galanya itu di tangannya. Kita mau cari rizki, rizki semua di tangan Allah. Kita mau cari kesehatan, kesehatan semuanya di tangan Allah. Kita mau cari panjang umur, yang bisa memanjangkan umur hanya Allah. Kita cari keberkahan, keberkahan semua di tangan Allah. Mau apa lagi kalau sudah punya Allah? Mau apa lagi kalau Allah yang terbesar dalam hati kita? Sudah Allah berikan kecukupan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah berikan kecukupan. Ya, jadi tenang. Ya, ini jamaah rahimakumullah, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada semuanya, daripada segala-galanya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, seorang yang bisa merasakan manisnya iman, lezatnya beribadah pada Allah, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai sahabatnya, tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi pandangannya di dalam bersahabat bukan lagi saling mengambil manfaat dunia, saling menguntungkan dunia. Kalau sudah tidak menguntungkan, sudah pisah. Pernah dapat yang seperti itu? Kecewa, kemudian pisah. Banyak ya. Wah, kayak saiki wis sugih, wis mampu, dipinjemin saja, nggak mau ngasih. Wah, sudah langsung putus. Ya. Kenapa? Karena dunia. Ternyata bersahabatnya, dekatnya, ia menjadikannya sebagai teman karena dunia, bukan karena Allah. Tapi coba kalau karena Allah, kalau sudah cinta dengan sahabat karena Allah, cinta dengan teman karena Allah, maka hati pun selalu menggantungkan kepada Allah. Ketika teman salah, diingatkan. Kita pun salah, ditegur, kita juga menerima. Kenapa? Semuanya karena Allah. Teman salah pun mudah kita untuk memaafkan, mudah untuk melupakan. Siapa yang sempurna? Sama-sama tahu ya. Siapa yang sempurna? Ya, kalau salah maafkan. Ya, kalau bisa ditegur, diingatkan, selesai, tetap bersahabat dengan baik. Itulah sahabat yang sebenarnya. Bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu indah. Tapi kalau karena dunia, tidak ada yang bisa mengabulkan semua keinginan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan harapan kita semuanya kecuali Allah. Kalau ada orang kaya, orangnya baik sekali, kita minta kasih, minta lagi kasih lagi, minta lagi kasih lagi. Berapa kali bisa ngasih terus seperti itu? Ya mungkin kalau sudah sering minta lagi, lama-lama jengkel juga. Ini orang nggak tahu diri, ini orang minta terus, ya tidak. Tapi kalau minta kepada Allah, ada yang kecewa? Tidak, semakin kuat minta Allah, semakin terus-menerus minta sama Allah, Allah semakin senang, Allah semakin cinta pada kita semuanya. Masya Allah. Jadi kalau hati sudah benar-benar kepada Allah, itu bahagia. Disitulah zaqa ta'mal iman. Disitulah seorang merasakan manisnya iman. Yang terakhir, yang ketiga, dan ini terakhir dalam kajian kita malam yang mulia ini,
seorang an yakraha an ya'uda fil kufri, seorang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah ia diselamatkan dari kekufuran. Kama yakrah an yukdafa finnar, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan di dalam api. Ini artinya seorang merasa bahwa nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat Islam. Kenikmatan yang Allah berikan pada kita tidak ada yang lebih besar daripada nikmat Islam. Itu yang membuat kita bahagia, yang membuat kita merasakan manisnya beribadah pada Allah. Kalau melihat orang yang punya harta banyak, sedang kita tidak punya harta atau sedikit harta, tapi Allah kasih kita Islam, Allah kasih kita hidayah, Allah tunjukkan hati kita, Allah bimbing hati kita bisa mendatangi majelis ilmu seperti ini. Kalau suruh milih yang banyak hartanya tapi tidak kenal Islam, atau yang seperti kita, sedikit harta tapi kenal Islam, yang mana? Nomor 3 itu apa? PDI. Ya, tapi kan takdir berjalan. Ada yang memang dikasih harta, ada yang tidak. Lah ini yang tidak dikasih harta, pilih yang mana? Tentu nikmat Islam jauh di atas segala-galanya. Kalau selalu membesarkan Islam dalam hati kita, nikmat Islam itu ada di dalam hati kita, syukur kita dengan nikmat Islam, sudah yang lain menjadi kecil. Melihat orang dengan rumahnya yang bagus, kita alhamdulillah saya dikasih Islam sama Allah. Alhamdulillah saya dipilihkan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah hati saya dibimbing untuk kuat mempelajari agama Allah, berpegang dengan agama Allah. Sudah, itu bahagia. Yang punya tadi rumah yang mewah tadi, apakah sudah pasti bahagia? Banyak yang tidak bahagia. Banyak yang keluarganya tidak tentram, yang broken home. Banyak yang anak-anaknya tidak bakti sama orang tua. Banyak yang tidak kenal orang tua. Bahkan yang sudah punya anak yang sukses, ya. Tapi ternyata sedih. Ternyata ketika sudah tua, benar-benar tua, sudah merasakan masa tua, sedih ternyata. Anak yang satu di luar negeri, anak yang satu sudah sibuk dengan urusannya. Iya, nggak ada anak yang menemani. Di rumahnya siapa yang menemani? Ada ponakan yang mau baik sama dia yang menemani, itu saja. Coba, seperti itu bahagia tidak? Enggak bahagia. Bahagia kalau punya qurratu ain, punya penyejuk mata. Anak yang saleh, anak yang berbakti sama orang tua, anak yang benar-benar bersama dengan orang tua. Iya, kita kalau mendampingi orang tua itu kadang dulu belum paham ya. Belum paham kalau orang tua, apalagi sudah semakin tua itu, ternyata senang sekali kalau didekati anak, duduk, ngobrol bareng, santai, nyaman, nggak terburu-buru, merasa pengen dekat dengan kita, dengan orang tua. Itu ternyata sangat dibutuhkan orang tua. Tapi anak tidak semuanya paham. Iya tidak. Sudah sangat sepuh itu senang sekali kalau anak ya selalu datang, mau pergi kerja juga mampir dulu ngobrol santai, apa ini yang kurang, apa begini, gimana ini sudah nyaman, dia kemudian pergi pulang kerja yang pertama dijujuk, ditemui juga ayahnya yang sudah sepuh, itu bahagia sekali orang tua. Karena anak merasa sudah sangat sibuk dengan pekerjaannya, dengan kesibukannya, merasa sudah banyak anak, banyak istri enggak ya? Ya. Banyak anak, banyak kesibukan, ini merasa kadang nengok orang tua saja padahal satu rumah kadang nggak sempat, ya tidak? Wah, ini durhaka ya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ya. Maka kebahagiaan itu tadi kalau kita sudah punya Allah, sudah Allah menjadi yang terbesar. Seorang merasa nikmat Islam itu yang terbesar dari segala-galanya, sudah zaqata'mal iman, pasti merasakan bahagianya iman, manisnya iman. Sampai di sini jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pada yang ke-6 ya insyaallah ya, al-inqiyad biidznillah. Jadi monggo mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair atas kajiannya, Ustaz. Tapi di kajian tadi saya terpikirkan setidaknya 3 pertanyaan. Yang pertama satu dulu aja yang paling penting, biar bagi-bagi ya. Satu aja, yang mana yang paling dimajukan? Mana ya? Biar yang lain tidak bertanya ya. Satu pertanyaan itu
Ya adalah ini, ketika saya itu mengatakan mengatakan sendiri. Ketika pas kerja itu, ya kalau nggak ada dia ini siapa lagi yang bantu kan gitu. Itu apakah ketika saya mengucapkan itu keimanan saya kurang gitu, Ustaz? Tapi kalau misalkan ditanya, ya saya juga bisa jawab, ya memang ada Allah yang bantu kan gitu. Tapi kalau untuk secara manusiawinya itu, ikhtiarinya itu nggak ada, itu kan juga buat bingung kan, Ustaz. Itu menata cara berpikir gitu tuh gimana, Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkataan kalau saya tidak kerja, siapa yang bisa bantu gitu ya? Iya. Kalau nggak ada dia, siapa yang bantu gitu ya? Maksudnya urusan apa ini? Urusan kerja gitu. Oh, dengan teman kerja maksudnya? Iya, dengan teman kerja. Oh iya. Ya, thayyib. Sedulur rahimakumullah ya, ada perkara duniawi, ada perkara agama atau akhirat ya, harus dibedakan. Kalau dalam urusan dunia, batasan dari Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Ya, bagaimana kita bekerja, bagaimana manajemen dalam bekerja, bagaimana mengatur semuanya, bagaimana kerjasama, bagaimana kerja tim, kerja yang rapih, semuanya itu perkara duniawi, silahkan. Selama tidak bertentangan dengan agama, silahkan. Ya, tapi kalau urusan tawakal di dalam hati, maka semua gantungkan kepada Allah. Sampai pun seorang suami, apakah bergantung kepada istri? Tidak, tetap bergantung kepada Allah. Ya. Seorang istri juga demikian, apakah bergantung kepada suami? Tidak, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati sepenuhnya digantungkan pada Allah. Di antara sebabnya Allah mudahkan punya suami yang baik, punya suami yang bertanggung jawab, punya istri yang demikian juga yang salehah, istri yang nurut pada suami dan seterusnya, alhamdulillah. Tapi tidak kemudian hati bergantung pada istri, tidak, tapi bergantungnya pada Allah. Maka sama dalam tim kerja juga seperti itu. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan punya teman-teman dalam tim kerja yang baik, yang solid, yang bertanggung jawab, yang disiplin, bisa alhamdulillah, syukur. Tapi tetap itu semua digantungkan pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ada perasaan kita ini bergantung kepada selain Allah ya. Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam dunia dakwah misalnya, ketika kita berdakwah ya, kemudian ada seorang yang sangat berjasa di dalam dakwah kita, misalnya menyiapkan tempat, menyiapkan atau memudahkan kita untuk masuk di satu kampung misalnya. Apakah kemudian ada perasaan kita kalau bukan karena orang itu mungkin saya nggak bisa masuk? Tentu tidak. Ini alhamdulillah Allah mudahkan, Allah berikan taufik, Allah siapkan orang yang seperti ini yang bisa kerjasama sama saya, maka alhamdulillah. Tapi tetap hati bergantung pada siapa? Sehingga suatu saat ketika orang-orang yang hebat seperti itu, ketika mungkin dipanggil Allah meninggal, kita nggak drop, kita nggak down. Kenapa? Karena memang semua di tangan Allah. Tadi saja Allah katakan, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dari agama Allah, dari agamanya, maka sungguh Allah akan gantikan biqaumin, dengan kaum yang lain. Apa sifatnya? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka sangat cinta pada Allah. Dan itu mudah buat Allah. Ya, sehingga kekuatan tidak ada pada manusia, kekuatan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita satu tim, ada tim yang sangat kita butuhkan, ternyata kemudian meninggal duluan misalnya, ya nggak apa-apa. Kita minta pada Allah, kita bergantung pada Allah. Bisa jadi kalau itu Allah gantikan, bisa Allah gantikan dengannya lebih baik dari semuanya, dan Allah yang Maha tahu ya. Seperti itu. Jadi menguatkan tawakal kita, bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah taala a'lam. Jadi, monggo, ada lagi pertanyaan? Jadi, silakan Bapak. Itu untuk rekaman ya. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan orang tua itu akan sangat senang. Dicontohkan tadi ketika anak mau bekerja mampir dulu. Ya. Ya, sapa dulu bapaknya misalnya begitu. Tetapi kalau misalnya ini kan menjadi anak jadi ragu-ragu juga kalau dia harus ke luar kota atau kerjanya di luar negeri kan begitu. Ketika anak itu akhirnya mencukupi kebutuhan orang tua. Kemudian setiap pagi katakan begitu, dia selalu video call misalnya. Gitu. Masya Allah. Ini posisinya seperti apa? Ini yang dimaksud dekat hatinya atau dekat fisik gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi saya sedikit menyinggung masalah itu, ya, masalah berbakti sama orang tua, karena
tadi ya, kadang banyak hal yang kita itu terlewatkan dan itu kita rasakan setelah orang tua meninggal. Saya bicara seperti ini karena sudah pisah dengan ya ibu saya duluan, setahun lebih dikit bapak menyusul, jadi kayak mimpi saya kehilangan dua orang tua ya. Maka saya sebelum keduanya meninggal saya sudah berusaha semampu saya dengan sungguh-sungguh ya. Ketika ibu meninggal saya waktu itu masih di pesantren, saya langsung resign dari sana, langsung pulang ke Jogja dan nemeni bapak ya. Semampu saya, sungguh-sungguh saya. Ketika sudah bapak juga nyusul meninggal, subhanallah banyak sekali perkara yang kemudian saya menyesal. Saya belum bisa berbuat apa-apa. Yang dianggap dulu ketika masih ada, masih hidup, seakan kita sudah bisa berbuat banyak, ketika sudah meninggal, ya Allah, saya belum apa-apa. Ya, itu tadi yang saya ingatkan sedikit untuk teman-teman ya, sehingga kita bermajelis juga akhlak kita pada orang tua semakin baik ya. Kita datangi majelis ilmu seperti ini, ketika berhadapan dengan orang tua, bisa komunikasi dengan orang tua bisa melihat, Masya Allah anak saya semakin baik, anak saya semakin soleh ya, seperti itu. Jadi tadi cuma sebagai contoh saja, artinya apa yang kita mampu kerjakan, tidak harus seperti itu ya. Tadi saya contohkan kalau kadang kita tinggal sama orang tua ya, satu rumah, apalagi kita anak yang paling kecil dan saya yang paling kecil di rumah, sehingga saya pengalaman itu. Biasanya kita menemani kalau anak paling kecil ya, menemani orang tua satu rumah gitu. Tapi kadang tadi sebentar saja kadang kita nggak nengok itu dicari, ya subhanallah. Baru kita merasa ya Allah, orang tua ternyata ketika sudah tua, istri sudah meninggal, tinggal bapak ya. Kemudian siapa lagi mau diajak bicara? Istri nggak ada. Ya siapa yang mau diajak bicara? Anak sangat sibuk misalnya. Tentu sangat sedih yang seperti itu ya. Sehingga tetap berusaha tadi. Kalau kemudian luar kota, ya, dan apa yang panjenengan mampu ya, semampu mungkin, sehebat mungkin, karena kita sudah sehebat mungkin saja. Kalau sudah meninggal, sudah kita menyesal. Itu orang tua saya masih ada waktu itu, ada guru saya yang mengingatkan itu. Ya, kita itu, saya pengalaman pribadi, kata beliau, sudah sehebat apapun berbakti sama orang tua, ketika sudah meninggal, kita baru merasa belum apa-apa. Itu saya ketika masih ada orang tua, saya belum merasa seperti itu. Ketika sudah meninggal, baru saya ingat benar itu pesan guru saya tadi. Ya Allah, rahimahullah ya, guru saya sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Ya, ternyata benar, banyak sekali. Kita baca tentang berbakti sama orang tua, kita baca ya tulisan para ulama, astagfirullah, banyak sekali saya belum kerjakan untuk orang tua ya. Tapi kan semua udah lewat, artinya kalau kita berbakti sekarang tinggal banyak mendoakan, kita banyak beramal soleh, insya Allah kebaikannya, pahalanya juga sampai pada orang tua seperti itu. Jadi kalau memang pisah jarak ya, tadi di luar kota atau yang lain, dan tadi sudah berusaha, apapun yang itu menjadikan orang tua senang, menjadikan orang tua hatinya besar ya, silahkan kerjakan gitu. Artinya tidak mesti harus tadi video call, mungkin juga nggak sempat, mungkin bisa dengan telepon, mungkin bisa dengan ngirim apa misalnya oleh-oleh atau apapun yang membuat orang tua bahagia, dan kita mampu kerjakan sebaik-baiknya. Karena sehebat apapun tadi, kalau sudah pisah kita akan tahu kita belum banyak berbuat untuk orang tua ya. Seperti itu. Allah taala alam. Nggih, cukup nggih, sudah jam 9:04. Dua pertanyaan perwakilan dari semuanya insyaallah. Demikian kita tutup kajian kita di malam yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.